Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ahdani Gawi Wisono, mahasiswa dari program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai hadis di sosial media, khususnya di aplikasi TikTok. Seperti yang kita ketahui dengan seksama, bahwasanya perkembangan teknologi, informasi, dan juga komunikasi itu berkembang cukup pesat seiring dengan bergantinya waktu. Contohnya yaitu dengan adanya kehadiran media sosial itu sendiri. Media sosial merupakan platform digital yang membuat penggunanya itu untuk berbagi informasi, ide, gagasan, pendapat, serta membuat konten secara cepat dan interaktif melalui jaringan internet. Kemudian, media sosial telah memberikan ruang virtual bagi setiap individu dari belahan dunia untuk saling terhubung, berkomunikasi, serta membentuk komunitas berdasarkan minat, hobi, pekerjaan, atau tujuan tertentu. Akan tetapi, media sosial itu tidak hanya sebatas itu saja. Ia telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti budaya, sosial, pendidikan, dakwah, ataupun lainnya. Kemudian, media sosial telah memberikan ruang virtual bagi setiap individu dari seluruh belahan dunia untuk saling terhubung, berkomunikasi, serta membentuk komunitas berdasarkan minat, pekerjaan, hobi, atau tujuan tertentu. Akan tetapi, media sosial tidak hanya sebatas itu saja. Ia telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, sosial, dakwah, ataupun lainnya. Contoh dari media sosial itu sendiri ada berbagai macam, dan yang paling populer atau yang sedang tren di kalangan anak muda khususnya yaitu ada TikTok, Instagram, dan juga YouTube. Dari berbagai macam contoh media sosial tersebut, pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai aplikasi TikTok. TikTok merupakan platform video pendek yang sangat populer dan menyediakan berbagai macam fitur yang menarik yang kemudian menghasilkan konten yang kreatif. Selain dimanfaatkan untuk hiburan, TikTok juga bermanfaat untuk promosi dan edukasi termasuk pembelajaran umum dan dakwah Islam. Banyak konten kreator dan pemuka agama menggunakan TikTok untuk menyampaikan materi pelajaran hingga pesan keagamaan yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Namun, informasi yang disampaikan, khususnya terkait agama seperti hadis, harus diterima dengan sikap yang kritis. Penting bagi pendakwah mencantumkan sumber hadis secara lengkap, termasuk sanad dan matanya, demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan audiens. Penelitian terkait hal ini memberikan panduan penting bagi pendakwah dan mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi agama dalam menyikapi konten keagamaan di media sosial. Saat ini, dakwah Islam banyak tersebar luas di aplikasi TikTok dalam bentuk tulisan singkat ataupun video ceramah singkat. Hal tersebut tentunya memudahkan kita sebagai umat muslim untuk mendapatkan atau mempelajari ilmu-ilmu agama. Akan tetapi, kita sebagai penerima informasi tersebut itu harus bersikap kritis dan juga bijak. Karena pada saat ini banyak informasi-informasi palsu atau hoax dan juga sesat, apalagi informasi tersebut itu sudah berhubungan dengan agama. Karena ilmu-ilmu agama itu bersikap sakral. Kesalahan dalam menerima atau memahami ilmu-ilmu agama itu dapat menyebabkan kita sebagai umat muslim itu tergoyahkan atau terbilang sesat. Sehingga dengan problem akademik seperti ini, saya mengambil salah satu akun yang berada di TikTok yang bernama hilang.16. Akun tersebut memiliki followers berjumlah 71,5 followers atau pengikut dengan memiliki 115 konten yang telah dipublikasikan sejak bulan April tahun 2023. Kontennya berfokus pada cuplikan ceramah tentang ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Pada akun tersebut, saya akan mengambil dua contoh hadis yang dimana kedua hadis tersebut tidak disebutkan secara lengkap sanadnya dan hanya menyebutkan matanya saja. Sehingga membuat saya tertarik untuk mencoba cari dari mana hadis itu berasal, gimana
kualitas hadis tersebut dan hikmah apa saja yang dapat kita ambil. Berikut adalah hadis-hadisnya. Ini merupakan contoh yang pertama dari postingan hilang.16, yang dimana postingan tersebut membahas seputar hadis. Unggahan tersebut berisi potongan ceramah Ustadz Hadi Hidayat yang dipublikasikan pada tanggal 3 Desember 2023 dan telah memperoleh sebanyak 5.368.000 like. Dan ini merupakan hasil dari pencarian saya yang menggunakan alat bantu seperti ensiklopedia hadis dan juga maktabah syamilah. Hikmah yang dapat kita ambil dari hadis tersebut adalah larangan berbuat zalim. Karena perbuatan zalim akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. Di akhirat, perbuatan tersebut akan mendapat ganjaran berupa pengurangan pahala dan juga pemindahan dosa dari korban kepada pelaku. Jadi, apabila ada orang yang menzalimi orang lain, maka dosa yang orang dizalimi tersebut akan berpindah kepada orang yang menzalimi. Jadi, A itu menzalimi si B, maka dosa si B akan berpindah kepada si A. Perbuatan tersebut atau hal tersebut, kejadian tersebut tidak akan terjadi apabila kita sebagai umat muslim itu mentaati atau mengikuti aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan itu menekankan kepada kita bahwasanya pentingnya menjaga akhlak sosial tidak hanya menjaga ibadah pribadi saja. Kemudian contoh yang kedua merupakan potongan video ceramah Ustadz Al-Habsyi tentang hadis yang menceritakan kisah Ubay bin Ka'ab dengan mendapatkan likes dengan total 223 yang diposting pada tanggal 18 Agustus 2023. Hadis tersebut berasal dari kitab Sunan At-Tirmizi yang dimana kualitas hadis tersebut adalah hasan. Hal ini mendorong saya sebagai penulis untuk menelusuri secara sekilas aspek-aspek yang menyebabkan hadis tersebut tidak mencapai derajat sahih. Dengan memanfaatkan sumber rujukan seperti ensiklopedia hadis dan juga maktabah syamilah, penulis berhasil mengidentifikasi titik permasalahan yang mempengaruhi penilaian kualitas hadis tersebut, yaitu terletak pada perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abi Thalib dalam kitab Al-Jami' di Kutub Al-Duwafa Al-Matrukin Wal-Kadzabin, yang artinya kompilasi kitab-kitab tentang perawi yang lemah, yang ditinggalkan dan para pendusta. Meskipun demikian, terdapat beberapa hikmah yang dapat kita ambil. Yang pertama yaitu anjuran mengingat Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Yang kedua yaitu kesadaran akan kematian dan juga akhirat. Yang ketiga yaitu memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Jadi, semakin banyak kita bersolawat, itu semakin besar pahala kita dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus sebagai membuka jalan untuk memperoleh ketenangan hati. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau penjelasan yang tidak dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.